Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ada dua kiat supaya kita tetap istiqamah membaca Al-Qur'an, melantunkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang mulia. Kita tentu menyadari di akhir zaman semaraknya alat-alat teknologi yang begitu canggih luar biasa membuat kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita banyak berinteraksi dengan media sosial daripada berinteraksi dengan Al-Qur'an yang akan memberikan ketenangan dalam jiwa hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Membaca Al-Qur'an sama juga kita merasakan dekat dengan Allah, menghadirkan hati supaya lebih tenang dalam kehidupan, menata dalam berkehidupan. Banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Apa kiat yang pertama kata para ulama supaya kita lebih istiqomah rajin melantunkan membaca Al-Qur'an, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus melihat faidah keistimewaan dari Al-Qur'an yang kita baca, bahwa Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an yang kalian baca nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang hobi, yang senang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Betapa bahagianya orang yang dalam hidupnya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sesibuk apapun dia dalam pekerjaannya, di sela-sela kesempitannya, dia melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun dia berinteraksi dengan dunianya, mencari nafkah untuk anak dan istrinya, 1 ayat, 5 ayat, bahkan sampai 10 ayat, bahkan 1 halaman, 1 lembar Al-Qur'an dibaca, itu akan menjadi penolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam meniti kehidupan karena dia berinteraksi dengan Al-Qur'an yang mulia, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sampai berinteraksi dengan Al-Qur'an, hobi, senang dia membaca Al-Qur'an, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat rindu, sangat kangen
ingin dimasuki oleh 4 golongan manusia, di antaranya taliyil Quran, orang yang senang melantunkan Al-Quran, orang yang senang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke barat kata Al-Quran, ke barat dia melangkah. Ke timur kata Al-Quran, ke timur dia melangkah. Ke selatan kata Al-Quran, ke selatan dia melangkah. Ke utara kata Al-Quran, ke utara dia melangkah. Haram kata Al-Quran, maka tidak ada kesempatan untuk menghalalkannya. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu semuanya adalah benar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita harus melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap huruf yang dilantunkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang paham kepada Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Orang yang membaca Al-Quran, maka dalam satu hurufnya itu 10 kebaikan, 10 hasanah. Ketika di akhirat nanti, orang ini tidak ada lagi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hobi senang membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap huruf yang dibaca oleh orang ini akan memberikan syafaat pertolongan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiat yang pertama supaya kita rajin membaca Al-Quran, supaya kita berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kata para ulama, kita pikirkan keistimewaan faidah bahwa dia nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang sering membacanya. Yang kedua, kiat yang kedua, kata para ulama, bayangkan ketika kita malas untuk membaca Al-Quran, kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan malas itu. Allah Karim. Tidak ada nanti yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malas melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana nanti di alam barzah ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, wa ma imamuka, apa imammu? Al-Qur'ani imami. Ini jawaban orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran adalah imamku. Bagaimana nasib orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tenggorokannya tidak basah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka orang ini adalah orang yang rugi nanti di hadapan Allah. Kita tentu menyadari bahwa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak gampang, sulit, susah nanti di akhiratnya Allah. Kalau tidak ada yang banyak menolong kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Nanti orang itu akan lari daripada saudaranya, akan lari dari ibunya, akan lari dari ayah kandungnya. Seorang istri akan lari daripada suaminya, seorang suami akan lari daripada istrinya, seorang anak akan lari, tak lagi sempat untuk berbincang-bincang dengan orang tuanya, kedua orang tuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Semuanya sibuk nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sempatkan untuk membaca Al-Quran. Habis maghrib dia membaca Al-Quran, habis salat isya dia membaca Al-Quran. Sesempatnya dia tetap berinteraksi dengan Al-Quran, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang akan beruntung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di akhirat nanti begitu sulitnya kita di hadapan Allah, apalagi
bekal kita sedikit ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menyadari begitu banyak kita berinteraksi dengan media sosial, dengan HP kita, apakah kita tidak mau berinteraksi lama-lama dengan Al-Quran, sementara Al-Quran itu pegangan hidup pedoman kita, memberikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Betapa kita miskinnya pahala yang paling baik untuk kita tanam saat ini. Banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah kita melantunkan firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang semacam ini akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan syafaat oleh Al-Quran karena dia hobi membacanya. Maka kita renungi dua kiat yang istimewa ini. Ulama memberikan gambaran kepada kita supaya kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran, supaya kita tidak terlena untuk lebih banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور